Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahis suduril alim. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ahmadu subhanahu wa huwal barrur rahim. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Kewajiban kita berkaitan dengan nikmat-nikmat yang telah dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita. Nikmat terbesar kita sehat, nikmat terbesar kita selamat, tidak ada bencana. Nikmat terbesar kita masih bisa bernafas alias kita masih hidup. Nikmat terbesar karena kita hidup damai. Nikmat terbesar kita hidup dalam iman Islam. Maka alhamdulillah, salat yang kita kerjakan ini adalah bagian daripada kumpulan nikmat-nikmat tadi itu. Lalu kita syukuri melalui salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian keislaman kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hikmah mensyukuri kemerdekaan RI. Secara umum di surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Jika kamu bersyukur, maka nikmat yang kamu syukuri itu akan aku tambah. Walain kafartum, jika kamu menutupi, tidak menganggap itu nikmat, ya, dan itu tidak dianggap itu datangnya dari Allah, itu kufur. Kufur itu maknanya menutupi, tidak mempercayai. Inna azabi, ingat bahwa sesungguhnya ancaman siksaku itu syadidun, sangat pedih, sangat dahsyat. Maka dalam konteks sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, kita terus menerus diperintahkan untuk bersyukur dan bersyukur. Washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu benar-benar mengakui dan merasa sebagai hamba Allah. Dalam konteks keindonesiaan, kita adalah bagian daripada hamba Allah, bagian dari umat Islam yang ada di Indonesia. Salah satu nikmat terbesar bagi umat Islam Indonesia khususnya, dan bagi penduduk Indonesia pada umumnya, adalah nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah. Nikmat terbesar sebagai bangsa itu adalah merdeka.
tidak dijajah, tidak dikuasai oleh bangsa asing. Jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan merdeka dari kekuasaan bangsa asing, merdeka dari pemaksaan kehendak bangsa lain atau dari orang-orang kafir. Ada satu ayat atau ayat dua ayat itu di surat Al-Maidah ayat 11. Al-Maidah ayat 11. Ya, ini nanti dikaitkan dengan mensyukuri nikmat berupa kemerdekaan. Aku ya mikir ayat ini cocok iki apa ngono ya. Di surat Al-Maidah ayat 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Nggih, terus nggih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita fokus pada ayat ini dulu dalam konteks ketika turun itu. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, padha ilinga sira kabeh. Lalu lebih spesifik itu, lebih khusus itu padha syukura sira kabeh wong iman. Syukur apa? Atas nikmat, mengingat atas nikmat yang dianugerahkan kepada kamu. Nikmatallahi alaikum, nikmat yang telah dianugerahkan kepada kamu. Umum nih. Lalu di situ ada penjelasan secara khusus. Apa itu diantara yang wajib disyukuri? Idhamma qaumun, ketika berkehendak, ketika merencanakan suatu kaum. Tentu di sini adalah kaum kafir. Di makna ditafsirkan itu adalah kaum Yahudi yang ada di Madinah. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum, hendak merencanakan sebuah kekuatan untuk menguasai kamu. Di situ bahkan ditafsirkan itu membunuh kamu. Fakaffa aydiyahum, lalu Allah menahan kekuasaan mereka, tidak jadi untuk memaksa dan membunuh kamu. Wa 'alallah, ya, ayyabsutu ilaikum aydiyahum, hendak mencengkramkan kekuasaannya, kekuatannya, memaksakan kehendaknya untuk kamu. Fakaffa aydiyahum, lalu Allah menahan kekuatan mereka. Jadi aidun itu artinya aslinya maknanya tangan. Tapi di situ bisa dikatakan aidin itu adalah majas daripada sebuah kekuasaannya. Seperti orang itu tangannya panjang. Meniku ya Bapak maknanya Pak. Apa ya karena modot. Orang itu tangan besi. Maksudnya itu apa ini? Nah, itulah makanya kita memang dalam konteks bahasa Al-Quran dan hadis itu perlu kita untuk menguasai juga ilmu balaghah, ilmu bahasa. Nah, sehingga kita itu tidak letterlek gitu loh. Ya, walaupun bisa dimaknai tangan itu adalah tangan ini, tapi itu lebih juga bisa diartikan kekuatan mereka, kekuasaan mereka. Wa 'alallah, maka kepada Allah lah semestinya orang-orang beriman itu senantiasa bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Penjelasan dari ayat ini ada beberapa penafsiran, ada beberapa pendapat. Ini adalah
sekelompok orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak merencanakan untuk membunuh Nabi. Ketika Nabi ini bersama dengan beberapa sahabat melakukan perjalanan, lalu di situ ada seseorang yang memang disusupkan untuk bersama-sama nanti rencana dengan alasan sapa sing iso mateni Nabi engko dikai hadiah. Wis njaluk apa wae. Nah, ketika sedang istirahat dalam perjalanan itu duduk di bawah apa itu pohon kurma ya, yang ada itu di sana itu pohon kurma di antaranya itu dan pohon. Rasul meletakkan pedangnya di sebelah istirahat itu. Nah, saat itu ada yang mengambil pedang lalu setelah itu diacungkan kepada Muhammad. Wahai Muhammad, sekarang pedang ada di tanganku. Siapa yang akan menghalang-halangi sekiranya aku mau membunuhmu dan menebas kamu? Dengan tenang Rasul menjawab, Allah. Siapa? Allah. Siapa ayo? Allah. Lalu gemetar, jatuh itu pedangnya. Lalu diambil oleh Rasulullah. Berbalik sekarang. Sekarang pedang ada di tanganku. Itu tangannya tadi dilemahkan itu. Sekarang saya mau membunuh kamu, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada. Tidak ada, yang ada ya panjenengan sendiri. Tapi Rasulullah tidak membunuhnya. Membiarkan lalu pedang itu disimpan kembali. Dari situ akhirnya ia sadar betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu riwayat. Lemah ayo. Sampeyan iso ngono, moro-moro terus ana wong ngerti merencanakan jahat, moro-moro terus lumpuh ngono. Allah. Ya tentu Allah semuanya itu yang mengatur itu. Yang kedua itu adalah sekelompok orang Yahudi dari Bani Nadir. Ketika Rasulullah dengan beberapa sahabat ingin menagih dia itu tebusan karena dari kelompok mereka telah melakukan pembunuhan dengan cara tidak sengaja kepada orang Islam, maka harus bayar dia. Dia itu tebusan itu. Nah, ketika Rasulullah bersama-sama sahabat mendatangi Bani Nadir itu, mereka menerima, tapi mereka merencanakan jahat. Apa? Sudah direncanakan biar nanti rombongan ini duduk-duduk di bawah tembok, lalu dari atas nanti ada beberapa orang yang sudah diperintah untuk menjatuhkan batu besar apa itu, terus ketika sudah jatuh itu nanti dianggap apa? Ada apa? Bencana, ada apa itu? Mati. Lalu Allah memberitahu, wa'atla'a alaihi, Allah memberitahu rencana itu, maka Rasulullah dengan beberapa sahabat tidak jadi duduk di bawah itu, di tembok itu. Akhirnya nggak jadi duduk karena sudah ada rencana jahat. Maka Rasul keluar dan diikuti oleh beberapa sahabat sehingga terselamatkan, tidak jadi ada faktor pembunuhan tadi itu. Lalu penafsiran yang berikutnya itu adalah secara umum waktu itu banyak orang-orang kafir yang merencanakan untuk menguasai wilayah Nabi Muhammad yang waktu itu adalah terjadinya perang ketika Nabi Muhammad ada di Madinah. Kalau di Mekah gak iso apa-apa masihan ya di Madinah itu. Maka terbukti kan diserang itu. Tapi atas kekuasaan Allah, fakaffa aydiyahum, Allah melemahkan kekuatan mereka dengan apa? Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dan penduduk Madinah diberi kemenangan. Fakaffa aydiyahum, sehingga gampangannya itu hendak dikuasai, hendak dijajah, tapi Allah memberikan pertolongan sehingga dengan kemenangan, walaupun dalam ukuran jumlah itu umat Islam jumlahnya sedikit dibanding dengan mereka yang melakukan penyerangan itu. Oleh Allah diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberi kemenangan. Di antaranya Allah mengirim utusan-utusan perang
yang tidak tampak di depan oleh umat Islam sendiri, tapi di depan orang kafir itu kelihatan umat Islam itu banyak. Anni numiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku mengantarkan kepada kamu, memerintahkan kepada kamu pasukan-pasukan malaikat bi alfin minal malaikati, 1000 malaikat murdifin dengan datang bergelombang. Sehingga di depan mereka itu banyak. Padahal jumlah orang Islam itu sedikit. Ya gampangannya pedang itu bisa melaku dewi-dewi. Ya perangi kan begitu. Nah lalu konteks keindonesiaan. Ini kan ayat ini sangat relevan. Apa relevan itu Pak? Nyambung. Wahai orang-orang Islam, wahai umat orang-orang yang beriman di Indonesia. Karena konteksnya ketika merdeka itu bisa dikatakan 90% atau 85% itu yang memperjuangkan kemerdekaan itu kan umat Islam. Lalu nanti 15% itu non-muslim atau 20% itu non-muslim. Maka kita bisa mengambil ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmat, ingatlah nikmat Allah, idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Ketika suatu bangsa lain, kaumun yang hendak mencengkramkan kekuasaan-kekuatannya dengan cara menjajah, fakaffa idhum, lalu Allah melemahkan kekuatan mereka untuk tidak mampu menguasai kamu dan menguasai negara kamu. Maka wa'alallah, bersyukurlah kepada Allah, wa'alallah, dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam konteks kesejarahan perang waktu itu, jika melihat dari sisi dari sisi persenjataan perang itu kan sudah bisa dibayangkan Pak. Orang Indonesia itu kan waktu itu kan tentaranya belum terbentuk secara seperti sekarang itu kan, tentara kan masih pokoknya belum tadi tentara. Sementara nanti jumlahnya juga terbatas, sehingga di situ dibantu oleh rakyat. Dengan senjata bambu runcing, senjata pedang, senjata keris, pokoknya sarung dikai watu hitam dilemparno ketapel dan seterusnya itu. Sementara mereka itu paling kecil itu adalah pistol atau tembak itu, kemudian rodok lagi granat, kemudian apa lagi? Bom, terus punya pesawat, punya tank dan itu. Tank waktu itu sampai terkenal tank itu terus di Indonesia ana tukang Surabaya dikai gawe itu misuan itu. Ya Allah. Nah, secara logika itu tentu wong sini pedang, tombak itu serang ngono ku ya kono wis dol-dol kene kan. Kono wong siji nggawa pistol lagi wong 10 dol-dol kan ya itu. Nah, ini akhirnya kalau bukan karena kekuasaan Allah, bukan karena pertolongan Allah, ya sudah dinalar gitu loh. Makanya lalu pendiri negeri ini, pejuang negeri ini itu mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Maka di pembukaan undang-undang itu lalu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh cita-cita luhur dan seterusnya itu. Jadi ada kata-kata berkat rahmat Allah dan cita didorongkan ini. Berarti ada kesenyambungan. Satu sisi niat bangsa Indonesia ini untuk merdeka, bebas dari cengkraman, dari penjajahan, dengan itu lalu berupaya terus berjuang secara fisik, juga berjuang secara batinia, termasuk dongo. Terus di situ baru datang yang namanya kekuasaan Allah. Tapi Allah dinomorsatukan.
Ya, kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Berjuang. Nah, maka di situ ada kekuatan waktu itu, ada usaha, ada ikhtiar, ada doa. Itu singkatannya duit. Dan Indosat, Pak. Duit itu hidup itu butuh duit nggih. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau bicara dari sisi komunikasi itu namanya Indosat. Apa Indosat, Pak? Mbuh singkatannya gak ketemu lah. Indosat intensif doa, usaha, tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh cita-cita luhur untuk membangun untuk negeri ini adil, makmur dan sejahtera itu, maka disitulah berjuang lalu merdeka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka setelah merdeka itu kan apa tadi? Nikmat bangsa ini adalah kemerdekaan itu. Nah, karena itu nikmat kemerdekaan itu tidak bisa lepas dari yang namanya rahmat Allah, maka kita diperintah untuk mensyukuri. Uzkuru nikmat Allah itu bisa syukurilah nikmatnya Allah. Mensyukuri nikmat Allah dalam hal ini adalah anugerah kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu disyukuri. Nah, kita punya semangat untuk mensyukuri kemerdekaan itu bersama dengan ketika tanggal 17 Agustus itu adalah hari sakral bangsa, bukan hari sakral agama loh ya, hari sakral bangsa, dan disepakati oleh bangsa Indonesia ini tanggal 17 itu adalah kemerdekaan. Lah mensyukuri ini ya apa? Nah, kan gitu nggih. Yang jelas kita itu tahapan untuk bersyukur itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah." Orang itu kalau belum mampu mensyukuri jasa-jasa manusia, ya, maka lebih sulit dia akan mensyukuri yang datangnya dari Allah, karena tidak tampak langsung. Maka tahapan adalah mensyukuri jasa manusia. Ini dalam rangka untuk mensyukuri Allah, karena Allah hakikatnya lalu dilimpahkan nikmat itu melalui usaha manusia. Maka konteks kita mensyukuri adalah jasa manusia itu siapa kalau kita itu? Jasa para pendiri, jasa para pahlawan, para pejuang. Kalau dalam konteks keimanan, mereka itu adalah orang-orang yang gugur perang melawan penjajah, perang kemerdekaan, itu adalah syuhada. Syuhada, nggih, mati mereka adalah orang-orang yang mati syahid mempertahankan negara, mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagi mereka yang tidak beragama Islam punya hak untuk menyatakan para pahlawan. Pahlawan itu adalah hubungannya dengan konteks kebangsaan. Tapi kalau dalam konteks keimanan, mereka itu adalah bukan hanya pahlawan tapi syuhada. Itu kan bahasa agama syuhada itu. Tapi kalau orang yang tidak beragama Islam ya cukup bisa dikatakan apa? Pahlawan. Nah, maka nanti ada orang itu pahlawan sekaligus syuhada, ada yang pahlawan saja karena tidak kategori dia beriman kepada Allah. Apapun mereka sebagai manusia yang tidak beragama Islam juga ikut andil, maka juga kita berterima kasih atas jasa itu. Lebih khusus adalah kepada para pejuang-pejuang umat Islam yang ada di Indonesia, ya, yang diwakili oleh tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang, ya, pemimpin-pemimpin waktu itu. Di antaranya ya Soekarno, Hatta, K.H. Muzakar, terus
ada lalu yang diwakili non muslim itu Maramis, terus Wahid Hasim, Agus Salim dan seterusnya itu. Pokoknya di situ itu merencanakan untuk bagaimana nanti proklamasi kemerdekaan itu harus ada dasar yang harus ada ideologi yang dijadikan patokan untuk bagaimana kita bisa merdeka dan kita bisa bersatu itu. Jamaah yang dirahmati Allah, mensyukuri jasa pahlawan, jasa syuhada itu siapa? Dan jelas dalam konteks keimanan, konteks Al-Quran di surat Ali Imran ayat 169 ayat 170 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Janganlah engkau mengira, jangan engkau berperasaan, jangan engkau meyakini bahwa mereka-mereka yang terbunuh fi sabilillah di jalan Allah, konteks mempertahankan apa itu? Negara itu bagian daripada sabilillah. Karena itu hubungannya dengan nanti orang itu bisa beribadah apa tidak nanti itu. Kalau nggak punya negara dan dijajah itu kan, ya kita bisa bayangkan kan tidak sedikit dulu waktu zaman penjajahan itu orang sholat itu ditembak dari, iya kan, dikit-dikit ekstremis kan gitu waktu itu. Karena dianggap itu orang-orang yang rajin ibadah itu adalah termasuk orang-orang yang paling getol untuk melawan penjajah. Ditembak nih. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, janganlah engkau mengira bahwa mereka-mereka yang terbunuh di dalam perang mempertahankan kemerdekaan itu sabilillah itu mati, amwata bal ahya'un, tapi sesungguhnya mereka itu ahyaun, hidup di alam barzah. Konteksnya lebih khusus adalah yurzakun, mendapatkan nikmat dan rizki dari Allah. Jadi ngapunten Pak, dalam konteks Islam, konteks keimanan, hakikati wong mati ku tetap urip Pak. Kenapa? Karena hakikat orang itu kan jiwa Pak. Jiwa itu yang tidak pernah mati, cuman pindah. Dan jiwa itu wujud Pak. Contohnya jenengan ketika sedang tertidur, itu fisik itu kan cenderung apa Pak? Telinga, mata, apa semuanya, mulut itu kan sudah nggak berfungsi ketika itu. Mata yang nggak bisa melihat. Tapi jiwa kan tetap ada Pak. Ketika jenengan mimpi itu kan, jenengan itu kan wujud ketika mimpi itu. Ngipit dikaploki wong ya kira-kira rumang saya Pak. Iya kan? Jadi itu yang tidak pernah mati Pak. Jadi wong Jawa itu sukmo. Apa? Sukmo. Fisiknya yang mati, hancur. Tapi tetap jiwanya tetap hidup di alam barzah. Beliau mereka itu yurzakun, mendapatkan nikmat. Terus karena ia adalah bagian hamba Allah, manusia yang dimuliakan Allah, bisa juga bukan hanya hidup jiwa yang artinya dalam arti itu jiwanya mendapatkan nikmat, tapi bisa juga berdampak pada fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit mereka tetap utuh fisiknya, sudah walaupun sudah ribuan tahun. Terus apa termasuk? Bukan hanya itu, termasuk kain apanya ini? Iya. Itu kan banyak itu kejadian-kejadian, terutama ketika di Arab Saudi itu makam-makam yang sudah 2 tahun, 3 tahun itu kan supaya nanti diganti lagi dengan mayat yang baru itu kan diantaranya kan diduduk itu. Salah satunya adalah makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang terkenal waktu itu adalah jadi imam besar. Itu ketika digali itu ternyata makam itu masih utuh. Maka dibiarkan. Siapa lagi itu? Sayyid Al-Maliki. Itu ya begitu sama. Nah itu contoh. Dijaga oleh Allah. Termasuk para nabi itu dijaga oleh Allah. Fisiknya itu.
Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, mereka itu sebetulnya sudah jelas mendapatkan balasan dari Allah, syahid, mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi dalam konteks kita sebagai orang yang menerima jasa-jasa mereka itu, terus kita mensyukuri itu kayak apa? Apa datang ke kuburannya terus, Mbah, matur suwun Mbah yo? Tentu. Maka kita mencoba untuk menganalogikan. Manusia yang paling berjasa bagi kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berjasa, melebihi jasa siapapun termasuk kepada ayah dan ibu. Kita diperintah kepada ayah dan ibu untuk apa? Taat, berbakti, terus balas jasanya. Kenapa? Karena mereka paling berjasa. Selain dalam antara ayah dan ibu pun sudah diberi tingkatan-tingkatan. Kenapa? Hubungannya dengan jasa. Ayun nas ahaqqu bi suhbati. Ya Rasul, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik saya? Jawab Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Subhanallah. Kenapa itu ibu 3 kali, kemudian baru ayah sekali? Ini jangan ditafsirkan jalan lain loh ya Pak ya. Oh, Rasul nyebut iku ibumu, ibumu, ibumu. Lalu ayahmu, berarti wong lanang siji bojone 3. Oh. Itu tafsir jalan lain itu. Bukan jalan lain itu. Jadi Bapak, setuju ngono. Makanya istri, tri itu artinya 3. Seorang laki-laki yang punya istri jumlahnya 3. Karena coba ngono. Kalau saya anggota ISIS, Pak. ISIS itu singkatan, bukan internasional, itu bukan. ISIS itu Ikatan Suami Istri 1. Bapak Yusuf maunya berapa? ISIS apa ISIS? ISIS. Enggak tahu. Kalau D itu ISIS, Ikatan Suami Istri 2. Tapi kalau ISIS, Ikatan Suami Istri 1. Itu bagian dari implementasi IS3I, Ikatan Suami Sangat Sayang Istri. Balik. Nggak kapan-kapan ngaji ngono enggak apa-apa. Balik. Nah, kita kepada ibu seperti itu tingkat. Kenapa? Jasanya. Lalu baru kemudian ayah. Tingkatan jasa ayah kepada anak itu tingkatannya 3 tingkat dibanding dengan ibu. Loh. Itu loh. Terkait dengan jasa tadi itu, Pak. Sehingga ketaatan pertama adalah kepada ibu, selama dalam konteks kebaikan, baru kemudian ayah. Doa ibu lebih didengar daripada doa ayah. Oh no. Sampai pengaji Rumah Irama itu kan sampai membuat lagu seperti itu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dan iya kan? Ya kan nyanyi ya untuk masjid ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sekarang Rasulullah itu siapa? Manusia yang paling berjasa. Karena jasanya itu apa? Tingkatannya itu dunia dan akhirat. Lahir dan batin. Kalau ibu dan ayah kadang-kadang jasanya itu ada yang hanya bersifat dunia. Contoh, karena sayangnya ibu kepada anak atau ayah kepada anak itu. Kalau banyak seorang ibu menangis, ayah menangis karena anaknya, biasanya karena sakit fisik, Pak. Menangis, nggih. Jarang orang tua menangisi anaknya gara-gara sakit hatinya, sakit ruhaninya. Gak belum sholat, gak iso ngaji. Jarang wong tua nangis gara-gara anaknya gak iso ngaji. Gak selawat itu, jarang gitu. Gitu. Tapi Rasulullah itu menangis, berjuang dan menangis itu dia apa? Yang jadi acuannya itu secara fisik tentu juga Rasul tidak menginginkan umatnya celaka. Tapi yang lebih tinggi lagi itu adalah ukurannya itu akhirat Rasulullah itu. Nah, wong tua itu kadang-kadang gak sampai ke akhirat kadang-kadang. Nggih. Nah, di situ terus kita itu mau apa? Nah, disitulah salah satunya Allah mengajarkan kita untuk berterima kasih itu dengan mendoakan. Doa spesifik itu namanya sholat. Sholawat. Secara khusus doa itu permintaan kan umum, terus secara khusus yang lebih sakral lagi itu adalah sholawat. Dongakno Nabi. Kenapa? Itu hubungannya dengan jasa. Nanti kita akan bicara tentang
apa itu? Rahasia agung dalam bersolawat nanti itu, Pak. Nah, hadirin, dalam konteks inilah maka kita mengambil juga pelajaran, menganalogikan mereka para pahlawan itu berjasa. Maka syukur kepada mereka itu dengan cara apa? Mendoakan. Jangan langsung tiba-tiba tapi endah kon ndongakno para pahlawan yang sudah jelas-jelas mereka itu sudah syahid mendapatkan anu. Ya kan begitu dah. Kan ada begitu. Apa ndongakno itu? Subhanallah. Apa ndongakno nabi jelas-jelas warga. Bapak sekalian jenengan hafal donga mari azan nggih. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wat darajatal aliyah rafiyah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa ini halat lahu syafaat. Ia halal mendapatkan syafaatku. Itu kan intine ndongakno Nabi. Lho seneng ya Nabi seneng didongakno. Bukan karena Rasul merasa mendapatkan sesuatu itu dari doa itu lalu semakin dimuliakan oleh gara-gara doa itu, bukan. Tapi Rasul melihat, oh wong iki apik akhlake. Lho ngono lho Pak, konteksnya itu. Sama dengan anak iku wong tuwa itu kadang-kadang iki kok seneng bantu ngekei wong tuwa. Yang dilihat itu bukan nilai apa itu ya? Nilai berapa jumlahnya, tapi akhlaknya itu loh. Ya Allah anakku cek apike lho. Walaupun kadang-kadang niku juga dikekno maneh kadang-kadang. Nggih. Wis anak kawon wis aku. Nggih. Kadang-kadang nek pas riyaya mule mudik ngene iku nggawa-nggawa apa-apa ngene iku. Nggih. Matur suwun Bu niki. Engko pare kate balik maneh kentekan dhuwit ngene iki dibalikno maneh. Wis konak kon maneh kana sangune ngene. Tapi orang tua sudah melihat ini akhlak itu. Nah, Rasul melihat ini akhlak sebetulnya. Nah, itu juga begitu. Kita mendoakan mereka itu, mereka sudah dapat tempat, tapi itu bagian daripada diri kita. Kita berakhlak dengan cara mendoakan. Konteks seperti itu secara spiritual itu. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat, mendapatkan rahmat terus, maghfirah dan seterusnya. Lalu konteks kemanusiaan itu untuk mensyukuri mereka itu, bagaimana kita itu melanjutkan cita-cita mereka. Nah ini loh. Mereka akan punya misi dalam merdeka itu apa? Untuk bagaimana rakyat ini sejahtera hidup, merdeka, makmur. Nah, hubungannya dengan konteks syukur kepada Allah, gimana? Kita bersyukur kepada Allah, apa? Hubungannya adalah kita beribadah kepada Allah. Di surat An-Nasr, jenengan hafal nggih surat An-Nasr niku? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul ayat ini ya adalah apa? Itu ya ayat ini pendek tapi madaniyah. Karena apa? Ayat ini berkaitan dengan Fathu Makkah. Terbukanya Makkah, artinya takluknya Makkah. Mereka semuanya itu lalu akhirnya tanpa perang masuk menyatakan diri beriman, termasuk pemimpin Quraisy waktu itu pamannya sendiri Abu Sufyan. Iya kan? Barang siapa yang masuk berlindung ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia merasa dihargai, dihormati. Rasulullah waktu itu yang sudah diakui tentang kehebatannya itu, merasa di sini juga masuk Islam tanpa ada perang. Nah, hubungannya dengan kita ketika datang pertolongan Allah wal fatah dan terbukanya kan gitu toh. Wa ra'aitan nasan, kamu melihat manusia-manusia yadkhuluna fi dina afwaja, masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong gitu. Wes. Fasabbih, maka bersyukurlah kepada Allah dengan bertasbih. Alhamdulillah. Wastaghfir, dan beristighfarlah. Mari kon syukur terus kon istighfar. Itu juga punya makna kalau kita bicara tentang derajat istighfar. Salah satu motivasi beristighfar itu apa? Istighfar karena kita belum mampu untuk mensyukuri, belum mampu untuk mensyukuri nikmat Allah sebesar nikmat itu. Kan gitu tak Pak? Ada logika nyambung kan?
syukurnya kepada Allah itu ya sebesar nikmat itu mestinya, tapi kita nggak mampu. Maka kita beristighfar atas ketidakmampuan mensyukuri nikmat itu. Itu yang diajarkan Rasulullah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, kita mensyukuri dengan cara apa itu? Mensucikan Allah, bertasbih terus alhamdulillah. Lalu wujudnya syukur adalah bagaimana menggunakan kemerdekaan itu tadi itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wujudnya ibadah, ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho ya ibadah spiritual seperti ini, sholat, ngaji, maca Quran, seterusnya itu, zikir dan semuanya itu, ya, termasuk yang masuk dalam kategori rukun Islam itu. Lalu ibadah dalam arti ibadah ghairu mahdho, yang tidak murni, ya, tapi ibadah sosial, termasuk bekerja itu juga bagian daripada, membangun itu juga bagian daripada ibadah. Maka mengisi kemerdekaan adalah dengan cara beribadah, ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Membangun itu juga perintah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam beribadah, baik ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho tadi itu, ada sesuatu yang sangat dibutuhkan. Aman dan damai. Ayo Pak. Ketika tempat yang kita beraktivitas, beribadah, bekerja itu kalau tidak terjadi yang namanya aman, terjadi konflik, perang, maka sulit akan terwujud. Ya tunjuknya aja kan ketika mau haji. Haji itu ternyata pada saat perang Irak dulu. Iya. Apa perang Irak? Itu kan konflik di Timur Tengah itu. Haji kan di sementara. Kenapa? Karena khawatir termasuk ketika ada penyerbuan orang-orang yang merasa sebagai Imam Mahdi waktu itu ke Masjidil Haram itu. Nah, aman diperlukan. Nah, Indonesia itu juga untuk bagaimana rakyat ini bisa mengisi kemerdekaan dengan beribadah mahdho dan itu perlu yang namanya aman, damai. Wattini wazzaitun wa tulisin wa hadzal baladil amin. Nebut ada balad negara. Aman, diperlukan negara itu aman. Nah, komponen yang paling utama untuk terciptanya aman itu adalah kebalikan dari komponen yang paling menyebabkan terjadinya konflik perang itu adalah diantaranya dipicu oleh agama. Ayo Pak. Maka waktu itu yang paling rumit merumuskan ideologi adalah ketika hubungannya dengan agama. Itu kan sempat terjadi deadlock Pak. Lalu waktu itu tahun pada tanggal 22 Juni itu kan sudah dirumuskan itu. Apa itu? Rumusan tentang ideologi itu. Piagam Jakarta itu. Ada ketuhanan dengan berkewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Ini kan sudah dirancang. Tapi mereka-mereka yang tidak beragama Islam itu kan cemburu Pak. Loh kok pakai Islam sendiri? Terus mereka-mereka yang berada di wilayah timur, di NTT, di Bali, di ininya merasa nggak ikut memiliki Pak. Maka mengancam mereka untuk keluar dari konflik kan tadi Pak. Di antara orang Islam sendiri juga begitu, tokoh Islam itu ini gimana ini? Maka dicari jalan kompromi, keluar. Kompromi yang tidak bertentangan dengan agama. Maka disitulah termasuk Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu yang diminta memberikan solusi istikharah untuk gimana ini. Supaya tidak terjadi konflik antar umat beragama itu. Itu lalu coba redaksi itu diganti dengan langsung yang bisa diterima secara umum, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu sudah sesuai dengan konteks Qul huwallahu ahad bagi umat Islam. Itu yang disepakati. Maka itu adalah hadiah umat Islam untuk Indonesia. Nah, dengan itu akhirnya mereka semuanya merasa juga memiliki. Kenapa? Karena sertifikatnya tidak langsung atas nama agama. Tapi tidak bertentangan dengan agama. Cuman kan kita kadang-kadang sering dibenturkan. Benar mana, baik mana antara Al-Quran dengan Pancasila kan gitu. Kita jangan konteks seperti itu Pak. Ini loh. Bagaimana apa yang ada di Pancasila itu adalah memeras dari intisari Al-Quran juga. Yang keadilan, persatuan, pemusyawarah, terus keadilan sosial semuanya itu di situ. Tinggal bagaimana mengisinya. Dan itu sudah terbukti akhirnya apa? Damai Indonesia dan bisa membangun.
Nah ini juga perlu dijaga dalam rangka mensyukuri itu Pak. Dalam rangka mensyukuri itu. Selalulah saya ingat Pak. Ada sejarah ketika Rasulullah mau ke Madinah ketika umroh. Itu tanggal tahun 8 Hijriah itu. Itu kan ditolak oleh penduduk Mekah itu. Karena waktu itu masih mayoritas kafir kan gitu loh. Ditolak itu. Terjadilah konflik antara kawan-kawan yang dari Madinah terus dari orang-orang Mekah. Ditahan kan di luar Mekah itu. Di situ namanya ada perjanjian Hudaybiyah. Udah, Rasul itu lebih mengutamakan damai daripada perang. Wis, gak usah perang. Saiki ayo solusine ya apa? Musyawarah. Diadakanlah perdamaian. Ketika itu disusun piagam perdamaian itu namanya Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu disusun. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah. Rasul mewakili penduduk Madinah yang Islam. Min Muhammad Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim 4 kata. Rasulillah 3 kata, 7 kata. Mereka tidak terima orang-orang kafir Mekah itu. Gak usah bawa-bawa agama. Ini perdamaian antara Mekah dan Madinah. Gak usah pakai Bismillah, gak usah pakai Rasulillah. Terus maunya gimana? Wah, itu yo. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah tersinggung itu. Terus akan tinggal gini. Ya, lalu mereka akan tidak memutuskan sendiri. Konsultasi ya Rasul. Mereka tidak mau redaksi seperti ini. Nggak mau Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah. Dan mintanya apa mereka? Nggak usah bawa-bawa Bismillah. Nggak usah bawa-bawa agama. Apa? Mintanya mereka min Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad anake Abdullah. Mereka seperti itu mintanya ya Rasul. Perang ya Rasul. Ojo. Ojo. Perang ya menang ya. Tapi itu persoalannya enggak begitu. Karena kita berharap dari mereka nanti itu adalah apa? Mereka bisa juga masuk Islam nantinya itu. Ojo dulu perang aja. Terus maunya apa? Min Muhammad ibnu gantiin. Gantiin. Wis enggak usah harus diformalkan itu. Nah, Allah itu kan enggak melihat formalnya itu, Pak. Jenengan seperti nama saja loh kan begitu nanti. Nah, di situ hubungannya dengan tadi itu. Oh, nyambung juga. Ketuhanan itu kan 7 kata Pak yang dirubah itu Pak. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya itu. Nyambung. Oh, dalam konteks seperti ini, maka mereka para pendiri, para pejuang negeri ini khususnya umat Islam, ulama-ulama itu bijak untuk melihat ke depan supaya bagaimana. Dan akhirnya dalam hal perdamaian Indonesia kan masuk menjadi apa itu? Corongnya dunia. Bagaimana begini Indonesia yang luas seperti ini dengan agama yang bermacam-macam itu hidup damai. Kenapa? Karena mereka merasa terwakili. Termasuk ketika semasa haji kemarin, saya itu terharu Pak. Mereka yang dari NTT, mereka yang dari NTB itu kan dari NTT Bali itu kan lewatnya sini Pak. Mereka pemerintahan kan orang-orang non Muslim Pak kata-kata itu. Termasuk kanwilnya keagamaannya itu kan juga bukan orang Islam Pak, karena mereka 90% non Muslim. Nah, yang haji dari Bali itu sekitar 300-an gitu. Dari Bali. NTT juga sekitar 370-an begitu. Tidak sampai 1 kloter. Mereka itu disambut oleh gubernurnya, oleh wali kotanya, oleh ininya. Mereka itu semuanya bukan beragama Islam. Di samping itu menyertakan ulama-ulama di sana. Oh, damai. Jadi yang kita lihat Islam itu bukan hanya di Jawa Pak. Tapi bagaimana di NTT, bagaimana di Papua. Itu Pak. Di Bali. Itu yang juga kita pikirkan. Kita kalau hanya mikir di sini, wah Islam kita mayoritas, ayo langsung Al-Quran, hadis. Ya, kalau mereka merasa tidak, mereka akan berdampak pada apa? Kondisi umat Islam yang di sana Pak. Nah disitulah maka sudahlah insya Allah kita mensyukuri kenikmatan itu adalah melanjutkan cita-cita mengisi kemerdekaan dengan membangun. Upaya untuk bisa membangun untuk beribadah itu diperlukan yang namanya apa? Damai. Ketika tidak ada damai itu sulit Pak. Contohnya ketika di Syria Pak, peperangan beberapa tahun yang lalu itu Pak, justru di situ banyak umat Islam yang murtad Pak. Kenapa? Karena mereka lari dari peperangan itu lalu mereka apa itu Pak? Keluar eksodus ya dari negeri itu. Iya, apa itu mencari perlindungan di negara-negara lain. Di situ mereka mendapatkan pertolongan. Akhirnya bisa-bisa mereka tidak kuat imannya bisa menjadi murtad. Dampak daripada peperangan
saudara yang mengatasnamakan agama. Maka kita tetap anggota ISIS. Tapi arti apa? ISIS bukan itu, Pak. Tapi insya Allah kita adalah damai dalam rumah tangga, Pak ya. ISIS, ikatan suami istri satu. Itu. Sebab ketika kita tanya ibu-ibu itu paling apa yang membuat ibu-ibu tersakiti? Apa jawabannya? Aku kalau urusan belanja boleh dikurangi walaupun sedikit enggak apa-apa. Asalkan jangan cinta yang dikoyak-koyak ngono. Jamaah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan beribadah, ibadah baik itu dalam konteks ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Kita saling menghargai, saling menghormati. Itulah bagian daripada cita-cita pendiri negeri ini. Kita melestarikan dan seterusnya. Insya Allah kita aman dan damai. Oh nggih, monggo Pak Yusuf. Apa Yusuf nggih? Bari pulang haji ya. Barokah malaikat itu Allah. Loh, jam 80. Ngomong membahas tentang ini, tentang kemerdekaan, banyak ada beberapa penasaran saya. Nggih, Pak. Kalau kita lihat di dunia ini ada beberapa negara yang dijajah seperti kita. Tapi juga ada beberapa negara yang tidak dijajah. Ya, seperti kemarin yang datang itu di daerah Saudi itu tidak pernah dijajah. Ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya kita lihat di film-film Indonesia itu punya apa silat apa yang bisa seperti itu. Nah, kok kita bisa dijajah gitu. Terus kira-kira hikmah apa kenapa negara kita itu dijajah? Kalau negara kita kan katanya punya silat punya apa yang bisa terbang apa gitu. Sedangkan di Arab itu kan tidak ada orang yang bisa terbang apa. Tapi kok tidak dijajah? Kira-kira kenapa atau hikmahnya kenapa kok kita bisa dijajah gitu? Terima kasih. Iya. Salam. Ya kalau dikatakan di dunia Timur Tengah nggak pernah dijajah itu juga nggak bisa benar, Pak. Dijajah, Pak, oleh bangsa Inggris, bangsa. Cuman mereka itu punya boneka, Pak, gitu loh, Pak. Tetap pemimpinnya orang Islam, tapi dasarnya mereka itu apa? Bagaimana harus sesuai dengan mereka. Lalu itu, Pak, maka termasuk kemerdekaan Arab Saudi itu kan, ya kan sebagai istilahnya. Itu lalu ketika mereka itu memberi kekuasaan kepada kelompok tertentu yang sampai sekarang berkuasa itu, Pak, Ibnu Saud itu, Pak. Jadi istilahnya bebas sama sekali dari penjajah itu tentu tidak. Khilafah itu juga tetap kan juga nanti itu kan ketika sudah mulai lemah itu kan di situ dijajah, Pak. Lah Indonesia itu kan waktu itu masih tercabik-cabik, Pak. Masih apa itu? Ada Jawa pun nanti ada ini. Dan itu kan sudah berjalan beratus-ratus tahun, Pak, kan kita itu didatangi oleh mereka itu. Karena mereka masih berjuangnya itu kan untuk komunitas di wilayah sendiri-sendiri, kerajaan ini kan gitu toh. Kan gitu toh. Dan maka di situ ketika tahun 19 itu baru mulai menyatukan langkah untuk mulai berdirinya Budi Utomo, mulai terus sampai pokoknya perintisan kan sudah lama itu baru mulai memikirkan bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan dari negeri ini. Ya di situ baru mulai puncaknya itu. Tapi yang jelas itu diantaranya kita akan mudah dikuasai, dijajah apabila kita itu tidak bersatu. Makanya ada persatuan Indonesia. Konteks keimanan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, maka ketika kita bersatu tidak akan mudah untuk dijajah. Insya Allah, Pak. Termasuk kita ini harus, Pak, bersatu umat Islam, bersatu dengan orang yang tidak beragama Islam tadi untuk bagaimana tetap mempertahankan Indonesia. Ketika perang Uhud, Pak, itu kan konteks kita yang kita tahu kan perang agama Islam, Pak. Tapi di situ yang perang juga termasuk orang-orang Yahudi, Pak. Kenapa? Karena mempertahankan Madinah, Pak. Sehingga dalam konteks itu adalah nasionalisme Madinah. Termasuk yang mati juga ada orang Yahudi, Pak. Itu kan sudah terwadai dalam piagam Madinah itu, Pak. Iya kan? Jadi itu, Pak, bersatu untuk mempertahankan wilayah negeri ini. Itu bagian daripada supaya kita tidak mudah untuk dicapek-capek. Walaupun tetap yang namanya penjajahan masih ada. Akhirnya penjajahan dari sisi ideologi, penjajahan dari sisi ekonomi, penjajahan dari semuanya masih tetap ada. Maka kita akhirnya bagaimana kita menjadi orang seperti ikan yang hidup. Hidup itu di air yang tawar, di air yang asin, air apa tetap tawar. Tapi kalau sudah mati akhirnya menjadi asin, menjadi manis, tergantung apa. Tapi kalau kita itu tetap hidup dan bersatu, hidup dalam rangka semangat untuk mempertahankan Indonesia, insya Allah kita tidak mudah untuk terbawa kemana-mana.
Demikian sekilas info, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pun insyaallah setelah ini ada yang mau upacara silakan. Habis ini yang mau sarapan dulu ya monggo, saya juga ikut sarapan dulu enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikrami rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa barik wa sallim wa naqqihim al khayr rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.